Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas HP pendatang baru yang akhir-akhir ini makin gencar untuk memberikan HP yang murah. Dan perkenalkan, ini adalah Tecno Spark 7 Pro. Kita udah pernah membahas HP Tecno yang lain, yaitu Tecno Nova. Harganya dulu sekitar 2,2 juta rupiah. Nah, si Tecno Spark 7 Pro ini saya belum tahu harga resminya berapa. Cuman kalau saya lihat di beberapa website, harganya itu 999 rupiah India. Atau harganya kalau di Indonesia kan 1,9 juta rupiah. Jadi mungkin harganya ya sekitar itulah ya. Kita anggap aja 2 jutaan. Dan dengan harga 2 jutaan, dia sudah memiliki spesifikasi yang menurut saya cukup oke untuk bersaing di pasar Indonesia. Oke, jadi sekarang langsung aja kita unboxing Tecno Spark 7 Pro ini. Kalau dari segi boxnya, warnanya kuning-kuning mangga, terus perpaduan warnanya ini biru dengan tulisan Spark yang gede banget. Spark ini maksudnya sparkling gitu ya, jadi ada efek hologramnya di bagian packagingnya. Di bagian samping ada tulisannya Spark lagi, terus di sini ada Tecno, dan Tecno ini adalah satu brand, satu perusahaan dengan Infinix ya kalau nggak salah. Terus yang kita bahas kali ini memiliki varian 4GB 64GB, tapi dia juga ada yang varian 4GB 128GB dan 6GB 64GB. Dan untuk prosesornya dia pakai Helio G80. Di sini nggak ada sih ya. Nanti kita cek aja di AIDA. Terus untuk OS-nya dia juga udah pakai Android 11. Dan untuk varian warnanya dia ada 4, ada hijau, ada hitam, ada biru, dan ada biru dan juga hijau. Nah, yang kita bahas kali ini adalah yang warna biru. Dan di dalam paket pembeliannya ini ada beberapa selling point ya. Di sini kita coba lihat dulu. Untuk baterainya lumayan gede banget untuk sebuah HP 2 jutaan kecil, 5000 mAh. Terus juga ada smell snapshot. Jadi kalau misalkan kita selfie tinggal ketawa aja dan dia akan snapshot sendiri. Terus juga ada super night mode. Untuk chipsetnya dia pakai Helio G80. Dan untuk layarnya dia sudah menggunakan 90Hz refresh rate in display. Dan untuk kamera utamanya 48 megapiksel AI. Oke, jadi ini kita taruh sini dulu dan kita lihat di dalam paket pembeliannya ada apa aja ya. Wah, ini kok nggak ada boxnya? Oh, ini ternyata nyelempit. Aduh, sobek lagi ya. Ya, jadi ada SIM ejector di sini yang ketarik ya. Terus juga ada, coba kita lihat, harusnya sih ada case. Wah, Tecno. Jadi garansinya itu 12 bulan plus 1 bulan. Garansinya 13 bulan ya. Dan di sini ada tulisannya, wih. Ini kayak bungkusnya Kick gitu ya. Tecno Dream, keep your dream or quit moving. Wis, tagline-nya lumayan, keep your dream or quit moving. Terus juga masih ada earphone di sini, terus ada kabel cas dengan Type A to micro USB sayangnya ya. Kenapa belum pakai Type C? Jadi masih pakai micro USB. Dan untuk adapternya dia memiliki maksimum outputnya itu 5 volt 2 ampere. Jadi 10 watt. Wah, 5000 mAh, 10 watt, ngecasnya sih mungkin sekitar 2-3 jam lah ya dari 0 ke 100%. Oke, sekarang kita bahas langsung aja untuk Tecno Spark 7 Pro-nya. Dan inilah Tecno Spark 7 Pro-nya yang menurut saya desainnya cukup anti mainstream ya. Bingkai kameranya ini lumayan gede banget, memanjang, dan dia menyatu dengan garisnya yang ada di sini. Nah, kepotong di sini ya. Menurut saya sih ini desain yang cukup anti mainstream, cukup ada ciri khasnya lah dari Tecno Spark. Terus juga ada 3 kamera di sini dengan 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapikselnya sensor depth. Terus di bagian belakangnya juga ada fingerprint sensornya. Wih, kalau dari belakang menurut saya masih cukup oke lah ya untuk harganya. Lanjut untuk portnya, di bagian kanannya ada volume up and down, terus ada tombol power, sekalian aja kita nyalakan. Terus udah nyala belum nih? Oke, terus di bagian bawahnya masih ada audio jack ya, terus ada lubang mic, ada micro USB-nya untuk ngecas, speaker, di bagian kirinya ada SIM tray. Ya, nggak ada apa-apa lagi, di bagian kanannya juga nggak ada apa-apa. Oke, jadi Tecno Spark 7 Pro-nya udah selesai kita instalasi untuk hands on. Dan sekarang langsung aja kita lihat untuk Antutu versi 9-nya, dia mendapatkan 178.565 dengan detailnya seperti ini. Dan coba kita lihat untuk spesifikasinya melalui Antutu ini. Jadi untuk OS-nya dia pakai Android 11 dan namanya adalah HiOS yang mirip-mirip dengan Infinix. Terus untuk memori RAM-nya LPDDR4X dengan totalnya 4GB, internal storage 64GB. Jadi bener ya. Terus untuk refresh rate layarnya, nah ini refresh rate layarnya 90Hz dengan resolusinya itu XD Plus 720x1600, dimensi layarnya 6,55 inch dengan 320 dpi atau
dot per inch. Tapi buat kalian yang mungkin nggak percaya Antutu, kita coba juga di Geekbench 5 dan hasilnya di Geekbench 5 single core-nya itu 372 dan multicore-nya 1333. Dan tadi juga sempat kita throttling selama 30 menit dan hasilnya menarik banget. Dia sama sekali nggak ada throttling dengan ada di atas 80% terus. Untuk skornya kalian bisa langsung cek di sini. Dan sekarang kita coba lihat untuk refresh rate layarnya yang 90 Hz ini berapa support multi touch-nya, dan sayangnya dia masih support 5 touch ya. Nah, jadi cuman mentok di 5, nggak sampai 10, tapi nggak apa-apa karena harganya juga harga-harga entry level atau harga murah, dan di harga segini sudah dapat refresh rate layar yang 90 Hz. Dan untuk refresh rate layarnya ini dia bukan dynamic ya. Jadi dia bisa di lock di 90 Hz. Kalau kalian pengen baterainya lebih awet ya tinggal pilih yang auto ini aja. Cuman untuk baterainya sebenarnya dia nggak terlalu boros ya. Jadi ketika saya coba itu jam berapa nih? Jam 12.57 atau jam 1 siang. 45% sampai jam 8 malam ya. Itu habis jam 8 malam lebih 7 menit 1%. Jadi kalau untuk daytime baterainya lumayan awet. Padahal ini saya gunakan untuk tes game, tes kamera, dan juga download beberapa aplikasi. Cuman sayangnya ya karena adapternya tadi cuma 10 watt, jadi kalau kalian lihat di sini jam 00.42 jam 1 malam itu 10% dan dia full itu jam berapa nih? Coba kita scroll lagi. Dia 97% itu jam 4 pagi. Hampir jam 4 pagi. Jadi sekitar 2 jam 40 menit dari 10 ke 97%. Ngecasnya lumayan lama, tapi untungnya kapasitas baterainya ini 5000 mAh, lumayan awet. Dan yang menarik, Tecnospark 7 Pro juga bisa membuat HP yang tipis walaupun kapasitas baterainya besar dengan dimensi cuma 8,8 mm. Sekarang lanjut untuk Netflix, karena resolusi bawaannya belum Full HD, jadi Netflixnya juga mentok di Security Wideband L3. Cuman ketika tadi saya coba untuk memutar salah satu film ya, saya pribadi nggak ada masalah sih ya, nggak ada semacam pixelated. Dan kalau untuk kualitas layarnya karena dia pakai IPS LCD, jadi masih oke nih. Kalau misalkan saya tembakkan ke lighting, tuh ya kalian masih bisa melihatnya dengan jelas. Kiri, kanan, bawah, atas, tidak ada perubahan warna yang signifikan. Dan untuk audionya mono aja di bawah, dan suaranya walaupun nggak terlalu bassnya nggak terlalu imersif, tapi masih cukup kedenger lah. Oke, jadi ini adalah kondisinya di mode video kalau misalkan low light ya. Jadi lampunya cuma saya nyalain satu aja. Masih cukup terang, tapi gimana kalau misalkan low light banget. Jadi ini saya matikan. Wow, kira-kira seperti ini ya. Dan cahaya dari situ aja. Masih cukup terang kalau dari situ, tapi kalau gelap banget kira-kira seperti ini nih. Hanya ada lighting sedikit aja ya. Wah, kok saya nggak kelihatan ya? Berarti kulit saya hitam banget. Oke, jadi ini adalah kualitas layar. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Tecnospark di resolusi 2K. Iya, jadi kamera depannya di mode video bisa sampai resolusi 2K ya. Dan kalau dari layarnya Tecnospark ini masih cukup terlihat bagus untuk sekelas harganya. Kalau saya diam di tempat, coba kalau misalkan saya jalan di resolusi 2K ini, apakah dia agak sedikit bergetar ya? Nah, kira-kira seperti ini. Cuman ini lagi panas banget ya di Malang. Ini sekitar hampir jam 11 siang. Jadi kira-kira seperti ini untuk XDR-nya, kalian bisa lihat di sana ya. Kalau backlight kira-kira seperti ini. Oke. Dan kalau untuk stabilnya sih ketika saya gunakan untuk jalan seperti ini, di resolusi 2K ini nggak terlalu stabil sih ya. Sekarang kita coba di resolusi Full XD-nya. Oke, jadi sekarang kita masuk di resolusi Full XD 30 fps 1080p. Dan kira-kira seperti ini ya, masih ada goncangan kesandung dong saya. Jadi masih ada sedikit goncangan juga di resolusi ini, kurang begitu stabil, cuman masih oke lah ya, nggak terlalu jitter-jitter amat atau nggak terlalu shaky amat. Dan ini saya pegang dengan satu tangan. Dan di mode videonya ini dengan kamera depan ada 3 mode. Jadi ini mode yang biasa, terus ada mode bokeh, dan juga ada mode beauty. Sekarang kita cobain ketiga-tiganya. Oke, jadi ini adalah mode bokehnya. Seperti yang kalian lihat di belakang saya ini ada sedikit blurry, cuman foregroundnya atau objek saya jadi lebih natural nih sekarang. Jadi kalau kalian lihat lubang-lubang jerawat itu jadi cukup terlihat gitu ya. Dan untuk maskingnya sih bokehnya ada efek-efek dreamy gitu ya. Kalau saya putar seperti ini, apakah AI-nya bisa cepat menangkap foreground dan juga backgroundnya? Nah seperti itu ya. Jadi kadang dia
cukup hilang-hilangan tapi lumayan cepat ya untuk sebuah HP di harganya. Nah, sekarang adalah mode beauty atau kalau saya menyebutnya sih mode filter TikTok ya. Karena nggak tahu kenapa di TikTok itu semuanya jadi ganteng, semuanya jadi cantik. Nah, kira-kira seperti ini. Beda banget ya dengan yang tadi, belakangnya itu nggak ngeblur dan muka saya kayak nggak usah pakai skincare gitu, langsung mulus seperti ini. Jerawatnya nggak ada ya, ada sedikit lubang-lubang ya, tapi nggak terlalu terlihat di mode ini. Dan sekarang kita cobain resolusi 2K di kamera belakangnya ya. Kalau saya lihat sih sekilas sama dengan di kamera depannya tadi, jadi kurang begitu stabil ya. Saya coba jalan segini, ya kurang begitu stabil. Nah seperti ini. Cuman kalau untuk fokusnya tadi udah saya coba lumayan cepat. Jadi kalau misalnya saya pindah ke sini, sets. Nah tuh ya, tuh fokusnya lumayan cepat. Saya pindah lagi ke sini, sets. Untuk detail-detailnya juga masih dapat. Cuman ya harus pelan-pelan ya karena dia tidak memiliki fitur stabilization on. Berarti ini kalau untuk PUBG biasanya kalau nggak punya fitur stabilization berarti dia nggak ada gyronya. Oke, jadi sekarang lanjut mungkin kita tes untuk PUBG-nya. Oke, jadi kita udah masuk di PUBG dan coba kita lihat untuk settingannya, grafiknya dia mentok di Smooth Ultra. Dan sering pertanyaan itu, Bang, gyronya ada gak? Dan kita coba lihat, sayangnya untuk gyro nggak ada ya. Sekarang Smooth Ultranya apakah dia bisa stabil? Kita coba cari untuk... cuman ya yang saya rasakan ini lebih stabil sih ya ketimbang Tecnopova yang kita review kemarin. Ini ada bot. Di mana nih botnya? Itu ya. Biarkan aja. Tus. Iya. Oke, satu bot terjatuh. Nah, itu di depan ada kendaraan dan kita coba apakah Smooth Ultranya kalau pakai kendaraan yang berarti framenya lebih padat. Apakah dia ada drop FPS? Kendaraan apa nih? Ini bisa terbang nih. Ini pertama kalinya ya saya dapat kendaraan ini, gimana caranya? Oke, seperti ini. Wih. Gimana terbangnya? Wih. Ya, jadi Smooth Ultra dengan frame yang sangat padat ini ya karena dia kenceng banget ini ternyata. Oke, terbang atas. Ya. Oke, kita coba terbangkan lagi. Ya. Set. Mungkin kita harus cari gundukan ya biar dia bisa terbang sebentar. Ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja PUBG-nya. Smooth Ultra sih aman ya di sini 40 FPS. Sayangnya memang belum kebuka Smooth Extreme. Dan mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga hands on dari Helio G80 dengan Tecnospark 7 Pro-nya. First impresi saya untuk sebuah HP yang 1,9 jutaan ya. Desainnya menurut saya cukup anti mainstream, beda gitu dengan HP yang lain. Jadi kalau misalkan kalian punya HP ini di tongkrongan pasti teman-teman kalian langsung, HP apa nih? Terus dia baca nih, Spark apa nih? Dia cari di Google tuh, Tecnospark 7 Pro ternyata gitu ya. Dan untuk sebuah HP dengan kapasitas baterai yang cukup besar 5000 mAh, yang saya suka adalah dimensinya nggak terlalu tebal dengan hanya 8,8 mm dan dia juga nggak terlalu berat. Terus saya coba untuk CPU throttling tadi juga nggak ada panas sama sekali, stabil. Jadi kalau untuk performanya Helio G80 ini sangat mumpuni di Tecnospark 7 Pro. Terus kelebihan lain dia sudah memiliki refresh rate layar yang 90Hz. Kameranya juga cukup oke di harganya. Kekurangannya menurut saya adalah adapternya yang hanya 10 watt dan juga cuma support micro USB seperti ini. Belum kekinian ya, belum pakai Type-C. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.